Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita bergabung di dalam ibadah online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dengan pujian kita yang pertama, biar seluruh bumi. Memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Pujilah Dia, pujilah Dia seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Bapak Ibu, kembali kita akan menaikkan pujian kita dengan lebih bersemangat lagi dan memuliakan nama Tuhan kita dengan lagu yang kedua, Anggur Baru. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah
Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah boleh dengan penuh sukacita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online kami yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian firman Tuhan kami boleh semakin mendekatkan diri. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Jamalah hati, pikiran kami untuk dapat beribadah dengan sungguh, dengan hati yang berfokus kepada Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum kita mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian, Indah Bersamamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 6-7 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti seluruh isi hati kami dan perbuatan kami. Tidak ada satupun hal yang bisa kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Sebab itu kami mengaku segala dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami di hadapan-Mu. Sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan, kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mengerjakan keselamatan kami. Seringkali kami tidak menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Ampunilah kiranya kami Tuhan, karena kami tidak menunjukkan kehidupan kami, ketaatan kami kepadamu. Kami tidak menunjukkan kehidupan kami yang penuh dengan disiplin rohani. Kami gagal untuk kami taat, melakukan saat teduh secara pribadi, berdoa secara pribadi, bahkan kami gagal untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan, ampunilah kami dan berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, ampunilah kami kalau sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau selamatkan, kami tidak menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Perkataan kami, perbuatan kami seringkali menyakiti hati orang lain, hati sesama kami, bahkan sesama jemaat kami. Tuhan, ampunilah kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, ampunilah kiranya kami sebagai gereja-Mu yang telah Engkau tempatkan di dunia ini untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kami juga gagal untuk melaksanakan tanggung jawab kami menjadi berkat. Ampunilah kami Tuhan, dan baharuilah kami sebagai gereja-Mu. Ampunilah kami kalau kami seringkali lebih mementingkan diri kami sendiri, lebih mementingkan persekutuan kami sendiri daripada kami melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperbarui hidup kami. Belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, biarlah itu yang membuat kami diperbaharui, membuat kami boleh terus berjalan maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan belas kasih-Mu pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapannya dari Mazmur pasalnya yang 130 ayat 3, 4, dan 7-8. "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya." Amin. Pada saat ini kita akan membaca responsoria kita bersama-sama Bapak Ibu. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian akhiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bersama-sama, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan untuk anugerah-Nya, pemeliharaan yang sempurna atas kehidupan kita. Selamat Hari Pentakosta. Minggu ini kita merayakan Hari Pentakosta. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita secara pribadi, juga atas gereja kita. Roh Allah terus berkarya dalam kehidupan pribadi kita dan terus berkarya dalam kehidupan gereja kita. Kita memuji Tuhan untuk anugerah-Nya. Dan kita bersyukur juga Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan merayakan Aldersgate, hari pembaharuan pendiri atau tokoh pelopor gerakan Metodis, John Wesley.
Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami boleh merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kami juga memuji Engkau Tuhan karena besok kami pun juga akan merayakan hari Aldersgate, hari pembaharuan rohani bagi Bapak Gereja, Bapak Gerakan Metodis John Wesley. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh mengerti, memahami apa artinya menjadi pengikut Kristus, apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Allah berkarya dalam hati kami, memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengenal kebenaran. Dan bukan hanya mengenal kebenaran, tapi kami mempraktekkan kebenaran dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata kepada kita, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan merayakan hari Aldersgate, hari pertobatan atau pembaharuan hidup, pembaharuan rohani dari pelopor gerakan Metodis John Wesley. Kalau kita memperhatikan dalam tradisi Metodis, gerakan Metodis, maka khotbah-khotbah yang disampaikan oleh John Wesley secara khusus maupun nyanyian-nyanyian yang diciptakan baik oleh Charles Wesley maupun John Wesley, bahkan kita melihat jurnal atau catatan-catatan pribadi John Wesley dan juga melihat kehidupan dari John Wesley juga serta Charles Wesley, maka kita akan mendapati sebuah warisan tentang kehidupan kerohanian yang menekankan kehidupan kudus, yang menekankan kekudusan hidup. Dan ketika kita merayakan, mengingat akan pengalaman tanggal 24 di mana John Wesley mengalami pembaharuan rohani yang dikenal dengan peristiwa Aldersgate, maka kita bisa melihat dari pengalaman-pengalaman itu apa yang dialami oleh John Wesley yang kemudian memperbaharui hidupnya dan kemudian mendasari gerakan Metodisme yang semakin meluas di Inggris. Kita sungguh diberkati melalui pengalaman itu, dan ada satu pernyataan yang diungkapkan oleh John Wesley pada saat pengalaman pribadinya diubah hidupnya oleh Tuhan. Ketika dia sedang menuju ke Fratherland, persekutuan di Fratherland yang biasa dia ikuti,
suasana hatinya sebetulnya itu sedang dipenuhi dengan pergumulan karena dia merasa tidak damai dengan kehidupan rohaninya, dia tidak merasa damai dengan pelayanan yang sudah dilakukan. Sepulang dia dari Georgia, dalam perjalanan misionarisnya dia merasa gagal. Dia seorang pemberita Injil. Dia menyampaikan khotbah-khotbah tentang berita keselamatan, tetapi dia sendiri tidak mengalami kedamaian dalam kehidupannya. Dan ketika dia melihat orang-orang Moravian di atas kapal yang sangat tenang ketika ada badai ombak yang mungkin saja bisa menenggelamkan kapal, dia sangat terpukul. Kenapa orang-orang itu bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah situasi yang bisa merenggut nyawa mereka, sementara dia sendiri merasakan ketakutan. Pergumulan itu kemudian dia bawa sampai ke London ketika dia kembali pulang dari Georgia, dan sampai mendekati tanggal 24 hatinya terus bergumul. Tapi ketika tanggal 24 itu, ketika dia berjalan menuju Frederick, persekutuan di Frederick, dia mendengar ketika seorang sedang membacakan tafsiran dari kitab Roma, maka pada saat itu dia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Dia merasakan ada sesuatu yang berubah, perubahan di dalam dirinya, kepastian di dalam dirinya. Dia berkata, I felt my heart strangely warm. I felt I did trust in Christ alone for salvation. Dia berkata, saya merasa ada kehangatan di dalam hati saya, di dalam diri saya. Saya merasa saya percaya kepada Yesus Kristus dan hanya Kristus untuk keselamatan saya. Itu mengubah perjalanan hidup John Wesley. Kalau selama ini dia merasa untuk memperoleh keselamatan dia harus mengusahakan untuk dia hidup saleh, dengan dia mengusahakan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata dia sadar sebetulnya itu adalah anugerah Tuhan, dan dia merasa saya percaya keselamatan saya hanya oleh karena Kristus, bukan karena upaya-upaya yang saya lakukan, upaya yang saya kerjakan. Saat itulah dia mengalami pembaharuan dan kemudian itu mempengaruhi perjalanan kehidupannya. Dan pengalaman John Wesley ini juga kemudian mendasari kebangunan rohani yang terjadi di Inggris, bahkan kemudian meluas ke Amerika, bahkan kemudian ke seluruh dunia. Dan kemudian ini juga menjadi dasar bagi John Wesley untuk melakukan pemuridan, menolong orang-orang percaya untuk bertumbuh secara rohani dalam gerakan Metodis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pengalaman Elders Gate bukanlah satu-satunya pengalaman yang mempengaruhi John Wesley untuk mengadakan kebangunan rohani di Inggris. Sebetulnya sebelumnya memang dia pernah mengadakan persekutuan Holy Club bersama dengan adiknya Charles Wesley ketika dia mengajar menjadi dosen di Universitas Oxford. Ada sekitar 29 orang bergabung dalam persekutuan itu, dan mereka berusaha untuk menghidupi kehidupan kekristenan dengan cara hidup kudus melalui persekutuan tersebut. Tapi pada akhirnya persekutuan ini bubar dan tidak ada lagi. Begitu juga ketika dia berangkat menjadi misionaris ke Georgia. Dan pengalaman di Georgia itu juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup John Wesley yang kemudian mempengaruhi juga terjadinya kebangunan rohani di Inggris. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman John Wesley membuat akhirnya dia tersadar bahwa seluruh perjalanan hidupnya sebagai orang percaya adalah anugerah Allah. 3 hal yang sangat terkenal dari teologi John Wesley, dia mengajarkan tentang prevenient grace, anugerah pendahuluan, justification grace, anugerah pembenaran, dan sanctification grace, anugerah pengudusan. Dan itu adalah sebuah perjalanan keselamatan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman John Wesley mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup sebagai seorang murid Kristus, seharusnya demikian. Dan kita adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah Allah semata. Keselamatan itu bukan sebuah proses tunggal, sebuah peristiwa satu peristiwa tunggal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi keselamatan itu adalah proses yang terus berjalan sepanjang hidup kita.
perjalanan menuju keselamatan yang seringkali disampaikan oleh John Wesley sebagai the way of salvation. Bukan sebuah peristiwa tunggal, tapi sebuah perjalanan rohani untuk mencapai keselamatan yang sempurna, di mana Kristus yang menyempurnakan perjalanan kerohanian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan rohani itu John Wesley kemudian mengatakan bahwa perjalanan kehidupan orang Kristen, orang yang percaya itu adalah sebuah perjalanan keselamatan dengan satu inti, untuk mencapai kesempurnaan kasih, perfection in love atau perfection of love. Dan itulah yang harus diusahakan sebagai orang-orang percaya dalam perjalanan hidup kita. Sekali karena keselamatan itu bukan sebuah peristiwa tunggal. Saya percaya kepada Yesus Kristus, saya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Bukan hanya peristiwa itu saja, tapi seluruh perjalanan kehidupan kita selanjutnya sesudah kita mengaku iman kita adalah sebuah perjalanan rohani, mengerjakan keselamatan kita. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 11 yang kita baca pada pagi hari ini. Secara khusus kalau kita melihat ayatnya yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika mengatakan ini? Paulus mau menunjuk pada saat di mana orang-orang Filipi mulai menerima berita Injil, awal di mana orang-orang Filipi, jemaat di Filipi menerima berita Injil itu. Dan itu diawali dengan sebuah peristiwa ketika Rasul Paulus membebaskan seorang budak yang terikat oleh roh tenung pada waktu itu dan mengganggu pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus menghardik orang atau budak yang dirasuki oleh roh tenung itu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus roh tenung ini keluar, maka kemudian orang itu terbebas dari roh tenung itu. Disitulah awal berita Injil mulai diterima oleh jemaat di Filipi, dan kemudian dilanjutkan dengan pertobatan dari kepala penjara di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara Filipi, berita Injil itu sampai kepada jemaat di Filipi, dan kemudian Tuhan juga yang akan melanjutkan buah pemberitaan Injil itu, kehidupan rohani dari jemaat-jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akibat pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Tuhan yang akan melanjutkan pekerjaan itu meskipun Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Tuhan yang membuat orang-orang Filipi itu terbuka hatinya untuk menerima berita Injil. Tuhan yang membuat orang-orang Filipi itu menyadari akan keselamatan yang mereka butuhkan, dan itu hanya dijumpai dan bisa diterima melalui Yesus Kristus saja dan bukan dengan cara yang lain. Ini adalah anugerah Allah. Perjalanan keselamatan jemaat di Filipi dimulai dengan menerima berita Injil, mengaku dan Juru Selamat. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan keselamatan kita dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan itu bukan sebuah peristiwa tunggal berhenti di situ tentang keselamatan, tidak, tetapi itu dilanjutkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan orang percaya itu harus ditunjukkan dalam proses keselamatan dalam kehidupan tiap-tiap hari, dan Rasul Paulus menyampaikan itu bahwa sebagai seorang yang sudah percaya, maka mereka harus terus-menerus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam seluruh hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Maka Rasul Paulus
mau menunjukkan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini apa artinya menjadi seorang murid Kristus, apa artinya menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berhenti ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus bertumbuh di dalam pengenalan dan pengertian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak hanya berbicara tentang ajaran, tidak hanya berbicara tentang doktrin-doktrin yang harus dimiliki oleh orang percaya. Bukan hanya sekedar itu. Karena keselamatan kita tidak dipengaruhi betapa banyaknya, seberapa banyaknya pengetahuan kita akan doktrin, akan ajaran. Namun demikian, tetap pengenalan, pengertian, ajaran, doktrin itu juga sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus bertumbuh dan tidak merasa puas dengan mengenal sedikit saja hal-hal tentang kekristenan, tentang iman Kristen. Tapi kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita. Sekali lagi, bukan hanya soal seberapa banyak yang kita tahu tentang kekristenan, tetapi bagaimana apa yang kita tahu, doktrin yang kita terima, pengajaran yang kita terima itu memberikan pengaruh yang besar, dampak yang besar, dan terwujud dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama kita. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian di dalam Kristus Yesus. Pengertian yang kita miliki, doktrin yang kita miliki, ajaran yang kita miliki itu harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, memiliki relasi yang semakin dalam dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Pengenalan kita kepada Allah semakin dekat. Sekali lagi, tidak cukup dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu harus dilanjutkan dalam relasi yang dibangun dengan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tentu melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Bahkan juga kemudian kita bisa dilanjutkan dalam persekutuan dengan sesama kita untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Mengapa kita harus bertumbuh dalam pengertian kita akan Tuhan? Mengapa ini begitu penting dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Paulus berkata, supaya kita dapat memilih apa yang baik. Kita bisa memilih apa yang baik. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan yang lain berkata supaya kita perlu diperbaharui dalam pemikiran kita, supaya kita dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa mengerti standar atau ukuran untuk menentukan baik tidaknya sesuatu, baik benar tidaknya sebuah kelakuan, perbuatan, bukan menurut ukuran kita sendiri, tetapi menurut apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Engkau mengenal Allah melalui pembacaan firman Tuhan. Engkau mengerti firman Tuhan dan kemudian itu mempengaruhi kita, menolong kita untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk bisa membuat kita berlaku apa yang baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Apa yang kita pahami, apa yang kita terima itu akan mempengaruhi kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian selanjutnya di ayat 10. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kehidupan orang Kristen memiliki satu tujuan, supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang suci, yang kudus dan tak bercacat. Dan ini juga Bapak Ibu yang disampaikan oleh John Wesley dalam pengajarannya, perfect holiness, kekudusan yang sempurna, perfection. Dia mengajarkan kekudusan, bahwa orang-orang percaya, pengikut-pengikut gerakan metodis harus hidup di dalam kekudusan hati, harus hidup dalam kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ini begitu ditekankan. Demikian juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
Kita memiliki pengertian yang benar, pengenalan yang benar akan Allah, supaya kita memiliki hidup yang suci dan tak bercacat di hadapannya. Dua istilah yang sepertinya sama tapi sebetulnya berbeda. Kata suci menunjukkan sebuah kebenaran di dalam batin kita, di dalam hati kita. Sebaliknya, pada sisi yang lain, kata tak bercacat itu menunjukkan kebenaran yang nampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Keduanya tidak bisa dipisahkan secara sendiri-sendiri. Kita suci dalam batin, tapi kemudian tidak menjalani kehidupan yang suci dalam tingkah laku. Atau sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang nampaknya rohani, tapi sebetulnya tidak kudus di dalam batin kita. Ini sesuatu yang harus berjalan bersama-sama. Kekudusan kebenaran dalam hati kita terpancar keluar, terwujud keluar dalam perbuatan-perbuatan kita yang benar. Contoh gampangnya barangkali adalah orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi dari sisi pengajaran sepertinya mereka nampak dari luar mereka adalah orang-orang yang sangat rohani, karena hal-hal yang disampaikan adalah hal-hal yang rohani, perkataan yang disampaikan adalah perkataan rohani. Bahkan kemudian perbuatan-perbuatan nampak dari luar itu sepertinya adalah perbuatan-perbuatan yang rohani. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, nampaknya rohani. Tetapi untuk apa mereka lakukan itu semua? Ternyata mereka melakukan itu semua bukan sebagai ibadah yang kudus murni di hadapan Tuhan, tapi mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu bukan mengalir keluar, meluap dari kebenaran di dalam hati. Maka Yesus menegur mereka sebagai orang-orang yang munafik. Nampaknya bersih di luar, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang seperti kuburan. Bersih di luar, putih di luar, tapi penuh dengan tulang belulang di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Paulus mengatakan kita memiliki pengertian yang benar supaya kita dapat menjalani kehidupan yang suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Paulus berbicara tentang kasih kepada Allah yang tidak buta. Tapi kasih kepada Allah itu didasari dengan pengertian yang benar, doktrin yang benar, ajaran yang benar, dan kemudian itu mengalir keluar di dalam seluruh tindakan yang nyata, yang dipenuhi dengan kebenaran dalam kehidupan tiap-tiap hari. Maka Rasul Paulus juga berkata, untuk apa kita memiliki pengertian yang benar? Supaya kita penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Supaya terus-menerus kita menghasilkan buah-buah yang baik yang kemudian ketika dilihat oleh orang lain itu memuliakan Bapa yang di sorga, memuliakan Kristus Yesus. Orang Kristen hidup dan diperhatikan oleh orang-orang dunia ini bagaimana mereka hidup. Apakah mereka akan menjadi sebuah kehidupan yang menjadi berkat atau kehidupan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah kehidupan mereka menghalangi orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk percaya kepada Yesus Kristus, atau kehidupan mereka justru menarik orang-orang yang belum percaya untuk mau datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah perjalanan pemuridan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Perjalanan sebagai seorang murid Kristus yang telah menerima keselamatan dari Allah. Mereka tidak berhenti dan puas ketika mereka mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berhenti di situ. Tidak. Tetapi kehidupan mereka harus terus dijalani sebagai murid Kristus yang sedang menjalani perjalanan menuju keselamatan yang sempurna. Itulah juga sebabnya tak heran ketika mengawali bagian firman Tuhan ini di surat Filipi ini, Paulus berkata dirinya adalah seorang hamba Kristus Yesus, yang bisa disamakan, diidentikan juga sebagai seorang murid Kristus. Apakah artinya menjadi seorang hamba Kristus? Seorang hamba itu adalah seorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, karena sepenuhnya dia milik tuannya.
Seorang hamba atau seorang budak itu dia dikuasai sepenuhnya, dikendalikan sepenuhnya oleh pemiliknya, oleh tuannya. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, dia diatur oleh tuannya. Seorang budak itu matanya senantiasa harus tertuju kepada tuannya ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dia harus siap sedia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia harus taat sepenuhnya kepada tuannya. Dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sama sekali dia tidak bisa menolak. Dengan gambaran kehidupan seorang budak yang demikian, ketika Paulus berkata, "Aku ini hamba Kristus," maka sebetulnya kehidupan seorang murid Kristus juga demikian. Dia tidak dikuasai oleh keinginan dirinya. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak boleh hidup sesuka hatinya menurut aturannya sendiri, tapi dia harus hidup melakukan apa yang dimaui oleh tuannya, apa yang diinginkan oleh tuannya. Matanya harus senantiasa tertuju kepada tuannya. Dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya, artinya dia harus taat sepenuhnya kepada tuannya. Kehidupan seorang murid Kristus dalam kehidupan tiap-tiap hari menunjukkan kasihnya kepada Allah, mentaatinya dengan segenap hati, dan itu diwujudkan, ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik yang bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tapi kemudian juga menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat perbuatan-perbuatan mereka. Di hari Pentakosta dan juga menjelang hari Aldersgate ini, mari kita belajar bersama-sama bercermin dari kehidupan jemaat di Filipi yang sejak mereka menerima berita Injil itu, mereka terus bertekun dalam persekutuan dalam berita Injil. Paulus katakan mereka bertekun dalam persekutuan berita Injil. Artinya mereka menerima berita Injil itu dan kemudian menghidupi berita Injil itu dan kemudian terwujud melalui kehidupan mereka tiap-tiap hari. Demikianlah seharusnya kehidupan kita. Maka mari kita mengenang peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya. Kita juga mengenang peristiwa Aldersgate di mana John Wesley mengalami pembaruan hidup dan terjadi kebangunan rohani dalam kehidupannya. Maka mari kita juga memberi diri untuk diperbarui, diubahkan oleh Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang bertekun dalam persekutuan dengan berita Injil? Kita adalah orang-orang yang telah menerima berita Injil. Tapi apakah kemudian berita Injil itu kita hidupi? Kita hidup berpadanan dengan berita Injil yang kita terima sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan dan kemudian mewujudkan kehidupan yang penuh dengan anugerah itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Apakah kita adalah orang-orang yang memiliki kedisiplinan rohani dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Apakah kita adalah orang-orang yang bertekun dalam pembacaan firman Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang bertekun dalam doa? Apakah kita adalah orang-orang yang bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita? Mari kita bercermin melalui peristiwa Pentakosta dan kemudian peristiwa Aldersgate ini supaya kehidupan kita terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita bisa memulai dari tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa mulai dari kehidupan dengan tetangga-tetangga kita. Dan kita bisa mulai dengan kehidupan di tengah-tengah berjemaat. Kiranya Tuhan saya akan menolong kita, memberkati kita dalam perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus yang sedang berjalan menuju kesempurnaan yang sempurna, berada di jalan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui bagian firman Tuhan yang kami baca, dan biarlah itu mempengaruhi hidup kami, menolong hidup kami. Biarlah kami memberi diri untuk diperbarui oleh Tuhan, supaya kami menunjukkan jati diri kami sebagai murid Kristus yang tekun dalam persekutuan dengan berita Injil. Kami yang sudah menerima berita Injil, kami juga menghidupinya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, terwujud dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami menghidupi kehidupan kami sebagai seorang murid Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada pagi hari menjelang siang ini. Biarlah boleh memberikan kita kekuatan untuk kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita pada saat ini
Kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Agus Hukom. Mari pada saat ini kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh.